Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis ta'lim yang insyaallah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baik dan sehat semuanya? Alhamdulillah ya Allah, semoga sehat selalu, panjang umurnya, amin. Baik, hari ini kita akan belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah, masih membahas sifat yang nomor 6, yaitu sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah kita akan selesaikan pembahasannya karena sudah 2 atau 3 kali pertemuan ya, saya lupa 2 atau 3 kali pertemuan untuk sifat wahdaniyah. Nah, ini kita akan perdalam lagi, kita murojaah sedikit tentang sifat wahdaniyah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah untuk seluruh ulama kita, khususnya pengarang kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madzahibil arba'ah, wa nakhusu khususan ila ruh al-imam Abil Hasan al-Ash'ari wal imam Abi Mansur al-Maturidi wal imam Ahmad bin Hanbal wa Syekh Tahir bin Shalih al-Jazairi, ghafarallahu dhunubahum wa satara yubahum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita bahas sifat nomor 6 wahdaniyah, mari kita baca dulu biar nggak ngantuk ya. Kita lantunkan 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya, mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman wujud qidam baqa lafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sekali lagi, wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita ini masih seputar ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ini wajib hukumnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita tidak kenal Allah, kita berdosa. Ya. Kalau tidak mengenal Allah, kita berdosa. Karena mengenal Allah itu hukumnya fardu ain kata para ulama, ya, wajib. Ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, mengenal Allah itu bukan dengan mengetahui hakikat zat Allah. Mengenal Allah bukan dengan mengetahui hakikat zat Allah. Kenapa? Karena akal kita tidak akan mampu menggapai hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu kita, Pak. Ya. Makanya mengenal Allah itu caranya bagaimana? Dengan mengenal sifat-sifat Allah. Cukup dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Minimal ini 13 atau 20. Nah, kita ini dalam rangka mengenal Allah nih, pelan-pelan Pak. Sifat wujud Allah Maha ada, sudah kita bahas ya. Adanya Allah itu tidak dimunculkan oleh siapapun. Itu sifat qidam ya. Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa permulaan ya, tanpa dilahirkan, tanpa dimunculkan oleh siapapun ya. Kalau baqa, Allah Subhanahu wa taala Maha ada apa? Baqa, kekal selama-lamanya. Kalau mukhalafatul hawadithi, adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, makhluk hawadis ya. Qiyamuhu binafsihi, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun. Atau apa makna yang lebih dalam? Allah Maha ada
tanpa tempat. Nah, itu diingat-ingat terus nih ya. Karena kita sudah pernah bahas, jangan sampai lupa ya. Ulangi Pak, wujud tadi apa? Maha ada. Kita yakin Allah itu ada. Tidak mungkin alam semesta ini muncul dengan sendirinya. Pasti semua yang kita lihat ini, alam semesta, langit, bumi, planet, semuanya pasti ada zat yang maha menciptakannya, maha mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qidam apa tadi? Tanpa permulaan atau tidak bermula, gitu aja. Tidak ada permulaannya. Kalau baqa, ya tidak ada akhirannya. Oh ya, saya jadi lupa ya. Untuk nomor 2 sampai nomor 6 nih Pak, kata para ulama, untuk menerjemah sebaiknya pakai kalimat tidak. Qidam, tidak ada permulaan. Baqa, tidak ada akhiran. Nah, pakai kalimat tidak. Makanya nanti dinamakan sifat salbiyah. Salab itu, salbiyah itu tidak gitu kan. Menegasi, menafikan sifat kekurangan ya. Jadi terjemah yang lebih tepat Pak kalau ngajarin anak-anak TPA atau anak kecil tuh, qidam jangan dahulu, jangan. Atau baqa kekal, jangan. Meskipun ya itu benar secara makna ya. Tapi yang lebih tepat pakai kalimat tidak depannya. Qidam, tidak bermula. Tidak ada permulaan. Pakai kalimat tidak, awas ya. Tidaknya harus dipakai. Baqa, tidak ada akhiran ya. Kalau mukhalafatul hawadithi berarti tidak serupa dengan Nah, gitu. Kalimat tidaknya harus dipakai ya. Tidak serupa dengan makhluk. Kemudian qiyamuhu binafsihi berarti apa? Tidak membutuhkan kepada yang lain. Nah, harus ada kalimat tidaknya. Tidak membutuhkan kepada siapapun. Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh pada yang lain. Atau dalam kurung Allah maha ada tanpa tempat. Nah, itu qiyamuhu binafsihi. Nah, kalau wahdaniyah pakai kalimat tidak juga. Apa? Tidak, lupa ini. Tidak ada duanya. Nah, gitu dong. Tidak ada duanya. Maha Esa kan tidak ada duanya. Nah, itu Pak tolong disampaikan karena banyak guru-guru ngaji, mohon maaf, entah itu kiai atau ustadz, kalau menerjemahkan sifat salbiyah yaitu nomor 2 sampai 6 ini kan namanya sifat apa? Salbiyah. Itu kadang qidam dahulu, baqa kekal atau mukhalafa apa gitu ya. Nah, itu terjemah yang kata guru saya kurang tepat. Meskipun maksudnya benar ya, benar maksudnya, tapi secara syarah kalau kita baca kitab-kitab syarah Aqidatul Awam, rata-rata para ulama menggunakan kalimat adam. Kalau qidam itu adamul awaliyah, adamu al awaliyah, tanpa permulaan. Kalau baqa adamul akhiriyah, pakai kalimat adam. Adam itu kan artinya tidak ya. Adamul akhiriyah, tidak ada akhirannya. Kalau mukhalafah berarti adamul mumatsalah lil hawadits. Tidak serupa. Mumatsalah itu tidak sama, tidak serupa, tidak mirip dengan makhluk ya. Pakai adam depannya. Kalau qiyamuhu binafsihi berarti adamul ihtiyaj ila ghairihi. Adamul ihtiyaj, tidak butuh ila ghairihi pada yang lain. Nah, sama wahdaniyah juga begitu. Adamut ta'addud. Nah, adamu ta'addud, tidak ada duanya. Baik. Nah, itu kalau Anda pakai terjemah seperti itu berarti sudah ngaji kitab beneran. Amin. Iya, begitu. Karena enggak semuanya tahu, Pak, cara menerjemahkan sifat salbiyah ini. Nomor 2 sampai 6 namanya salbiyah. Kalau wujud sifat nafsiyah. Baik. Sudah ya, tolong itu dicatat dan diingat-ingat. Sampaikan Pak kepada orang lain ya. Ilmu ini sampaikan kepada orang lain. Minimal Pak, Anda ngajarin putra-putrinya di rumah. Atau Anda buat status WA. Nih saya ajarin. Kan tidak mungkin kalau semuanya buka pengajian sendiri gitu loh. Jadi ustadz. Kan nggak mungkin kan ya. Maka jamaah cara mengajarin orang lain itu paling mudah zaman sekarang itu Anda upload aja status
Status WA atau status Facebook. Bapak mainnya apa ini? Instagram jangan-jangan ya? Atau TikTok? Mainnya apa nih? Twitter atau apa? Terserah lah ya. Pokoknya media sosial. Anda kan mungkin tidak bisa ceramah, tidak bisa mengajar seperti guru-guru. Paling tidak Pak, cara menyampaikan ilmu ini Anda foto atau tadi catatan Anda itu yang terjemahannya sudah benar, difoto jadiin status WhatsApp, WA misalnya. Kan dilihat orang tuh, ya. Dibaca, Anda dapat pahala itu, ya Allah. Dapat pahala ngalir terus itu Pak. Ya. Jadi statusnya yang bagus-bagus ya tentang ilmunya insyaallah. Gitu ya Pak ya, insyaallah. Baik, nah hari ini jamaah, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas, tapi saya ingin mengulang kembali, murojaah kembali, karena ini sangat rentan sekali disalahpahami. Sifat wahdaniyah ini sangat bahaya kalau tidak dipahami dengan benar sesuai pemahaman para ulama kita. Nah, di salah satu kitab, misalnya ini kitabnya Imam As-Sanusi, Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau ini punya kitab namanya Ummul Barohin Pak. Kitabnya namanya apa? Ummul Barohin. Sebetulnya banyak kitab beliau. Nah, saya punya itu kitab beliau ada 5 jilidnya. Bagus itu kitabnya dibaca untuk mendalami ilmu tauhid atau akidah, khususnya madzhab Asy'ari ya. Nah, di kitab tersebut jamaah, saya temukan penjelasan dari Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, bahwa sifat wahdaniyah itu menafikan dua al-kam. Yang pertama namanya al-kammu al-muttasil. Al-kam al-muttasil. Yang kedua menafikan al-kam al-munfasil. Ya, ini istilah. Nanti saya terangkan maksudnya apa. Ya. Jadi para ulama, di antaranya Imam siapa tadi? As-Sanusi. Ya, Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan sifat wahdaniyah itu menafikan dua al-kam. Ya, al-kam. Ya. Yang pertama al-kam al-muttasil, ya, menafikan al-kam al-muttasil. Yang kedua menafikan al-kam al-munfasil ya. Nah, sekarang kita lihat Pak, maksudnya apa sifat wahdaniyah itu menafikan al-kam al-muttasil yang paling atas, al-kam al-muttasil. Kata beliau, maknanya adalah bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Nah, ini laptopnya ngambek nih ya, sebentar. Jadi sifat wahdaniyah menafikan al-kam al-muttasil itu bermakna zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersusun dari beberapa bagian. Coba dilihat. Nah, sudah nampil ya. Zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersusun dari beberapa bagian, bahkan tidak tersusun dari beberapa bentuk atau ukuran, bahkan rupa. Nah, ini namanya menafikan al-kam al-muttasil. Jadi kalau ada orang bilang Allah itu Maha Esa Pak, Allah Maha Esa. Esa itu kan sebetulnya kan satu ya, ya kan? Esa itu maknanya apa? Satu. Itu Pak, makna yang lebih tepat adalah zat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Kalau kita ini satu bukan kita ini? Satu. Saya satu, Anda satu. Lah bedanya dengan Allah apa? Nah, kalau satunya kita ini jamaah, ini saya ini satu, punya bagian banyak, tersusun dari beberapa bagian. Ada apa namanya? Dari atas kepala,
ada tangan, tangan juga dua, ada badan, perut, ada kaki dua. Jadi satunya kita ini sebetulnya bukan satu sebetulnya. Satu yang tersusun dari beberapa bagian. Nah, makanya Allah itu Esa, Pak. Esa sama satu beda ternyata. Meskipun kalau menerjemahkannya ya Esa itu ya satu ya gitu ya. Tapi maknanya itu beda. Satunya kita dengan satunya Allah berbeda. Kalau kita satu ini ada bentuknya. Ya, ada bentuk, ada ukurannya enggak kita nih? Ada rupanya. Ya kayak ini rupanya ya kayak gini gitu. Ya, rupa atau wajahnya. Artinya satunya kita ini ada ketersusunan dari beberapa bagian. Nah, kalau Allah, Pak, itu jangan Anda bayangkan Allah punya bentuk. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena makna wahdaniyah, makna sifat esa ya, maha esa itu maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari beberapa bagian, bentuk, ukuran atau rupa. Nah, ini namanya menafikan al-kam al-muttasil gitu loh, Pak. Paham di sini? Nah, berarti Pak, kalau ada yang meyakini Allah itu ada bentuknya. Bahkan ada yang berani bilang Allah itu bentuknya besar, lebih besar dari alam semesta ini. Punya bentuk, Pak, punya ukuran lebih besar. Berarti dia tidak mengenal Allah, Pak. Awas. Dia belum mengenal Allah. Dia salah dalam mengenal Allah. Kenapa? Dia tidak paham makna wahdaniyah. Wahdaniyah ini ayatnya apa, Pak, bunyinya? Surat Al-Ikhlas ayat 1. Nah, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallahu, dialah Allah. Dialah Allah ahadun, ahad. Maha esa. Kita selama ini enggak kebayang makna ini, Pak. Karena esa yang selama ini kita paham itu ya pokoknya satu gitu ya. Allah itu satu, tidak ada Tuhan yang lain. Ya kan gitu kan ya, Pak ya? Ada orang membayangkan makna yang ini, Pak? Jarang. Kecuali kalau sudah ngaji tauhid. Ngaku saja, Pak, Bu. Apakah Anda selama ini sebelum ngaji dengan saya terbayang makna ini? Bahwa Allah itu tidak punya bentuk, tidak punya ukuran, tidak punya bagian-bagian. Nah, ternyata itu makna esa itu. Artinya kita ini, Pak, selama ini kalau meyakini Allah punya bentuk, punya ukuran, itu nggak kenal Allah, Pak. Ya Allah, tiap hari sholat, Pak, kita, Pak. Tiap hari sholat, nggak kenal Allah itu gimana ini ceritanya? Ngeri, Pak. Al-Imam Al-Ghazali, ini tolong dicatat nih. Al-Imam Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan, tulis, la tasihhu al-ibadatu, la tasihhu al-ibadatu, sudah? Illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ya, saya ulangi. Ini kalamnya siapa? Imam Al-Ghazali, Pak, Hujjatul Islam, ulama besar kita dalam madzhab Syafi'i. Beliau juga ulama Asy'ari. Kata beliau apa? La tasihhu al-ibadatu. Apa artinya? La tasihhu al-ibadatu. Ibadah itu tidak sah, Pak, kata beliau, illa, kecuali ba'da ma'rifatil ma'bud. Apa? Kecuali ba'da, setelah ma'rifati, mengenal al-ma'bud, yang disembah, yaitu siapa? Allah. Allahu Akbar, Pak. Hati-hati nih, Pak. Imam Ghazali, Pak, yang mengatakan ibadah kita ini tidak sah loh sebetulnya kalau belum mengenal Allah. Karena bahaya, tiap hari sholat ternyata dia meyakini sosok lain yang bukan Allah sebetulnya. Ya, tadi meyakini Allah besar, duduk di atas aras misalnya,
berada di atas aras, bentuknya besar, punya kaki gitu kan, punya wajah, punya tangan. Nah, itu tidak boleh. Itu dia belum mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Berarti dia belum makrifat itu. Belum makrifatullah, belum mengenal Allah. Berdosa enggak, Pak? Berdosa, Pak. Karena mengenal Allah tadi hukumnya apa? Wajib, Bapak Ibu. Hukumnya wajib mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Nah, kalau keliru, ya berdosa jatuhnya. Tiap hari sholat, tiap hari beramal soleh, tapi argo maksiatnya dosa juga ngalir tadi, gara-gara tidak kenal Allah. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah Bapak Ibu, Anda ini termasuk hamba-hamba Allah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Alhamdulillah. Iya, Pak. Kita bertahun-tahun belum pernah ngaji kayak gini nih, ya. Saya tuh ngajar di sini sejak 2017 kalau nggak salah ya, 2017 itu, apa 2018. Sampai sekarang udah berapa tahun berarti? Ya, 5 tahun lah kira-kira, 5 atau 6 tahun ya. Kita baru belajar tauhid ini ya setahun ke belakang ini 1 tahun. Ya. Alhamdulillah ya. Semoga Allah semakin menambahkan manfaat kepada kita ya. Amin. Semoga kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau meninggal Pak, husnul khotimah. Iya, karena mengenal Allahnya dengan pengenalan yang benar. Husnul khotimah insyaallah ya. Baik. Nah, jadi tolong diingat, kalau ada yang bertanya apa makna Maha Esa, kita jawab ada 2 ya. Maha Esa menafikan al-kam al-mutasil, sama Maha Esa menafikan al-kam al-munfasil. Yang al-kam al-mutasil makna apa? Tolong baca. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari beberapa bagian, bentuk, ukuran dan rupa ya. Atau kalau lebih detail lagi, Allah Subhanahu wa taala bukan berupa jisim, bukan berupa jauhar, dan juga bukan berupa ini juga 3 istilah ini sudah pernah kita bahas. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu jisim, apa itu jauhar, apa itu arad? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh nanti. Ya, biaya sendiri. Ayo Pak, apa jisim, jauhar, dan arad? Apa itu jisim? Jisim itu benda yang tersusun, bisa dipotong-potong. Ini semua yang kita lihat ini Pak, langit, bumi, gunung, batu, manusia, jin, itu semuanya jisim. Ya, benda-benda ini namanya jisim. Dia punya bagian-bagian, bisa dipotong-potong. Itu namanya jisim. Badan kita ini bisa dipotong-potong, berarti kita ini jisim namanya Pak ya. Allah itu bukan jisim. Nah, makanya Allah tidak punya bentuk, tidak punya ukuran. Karena sesuatu yang punya bentuk dan ukuran adalah jisim, makhluk jisim ya. Para ulama sering mengatakan innallaha ta'ala laisa bijismin. Nah, itu sering saya baca itu kalau di kitab-kitab akidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu laisa bijismin, bukan berupa jisim ya. Kalau Anda meyakini Allah itu jisim, ada bentuknya Pak, itu sama kayak berhala Pak. Meyakini Tuhan itu berhala. Berhala kan punya bentuk, punya ukuran. Apa bedanya kita dengan mereka? Nah, makanya ngaji tauhid yang benar. Ternyata makna Esa itu Allah tidak tersusun dari beberapa bagian ya. Pokoknya bukan jisim. Kalau jauhar, nah jauhar itu jisim yang paling kecil, yang tidak bisa dipotong lagi, sudah tidak bisa dipotong lagi, elemen yang paling kecil lah, namanya jauhar. Dulu contohnya apa? Atom ya. Ada yang lebih kecil lagi dari atom katanya ya. Inti atom ya. Nah, apalah gitu ya. Pokoknya yang paling kecil ukurannya namanya jauhar. Nah, Allah itu juga bukan jauhar. Lalu yang terakhir, Allah bukan arad. Apa itu arad? Sifat benda, sifatnya jisim atau sifatnya jauhar. Diam, bergerak, naik, turun, kecil, sedang, besar, warnanya merah, kuning, putih, hijau. Itu namanya sifat makhluk. Bahasa Arabnya arad. Itu semua tidak berlaku bagi Allah. Karena Allah itu benar-benar unik Pak. Laisa kamitslihi
syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak bisa dibayangkan itu. Benar-benar enggak bisa dibayangkan. Makanya para ulama sering mengatakan kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Ya. Nah, salah satunya ini Imam Dhunnun Al-Misri, Pak. Al-Imam Dhunnun Al-Misri, muridnya Imam Malik ya, atau muridnya Imam Sufyan bin Uyainah, namanya Imam Dhunnun Al-Misri. Ikuti saya. Mahma tasawwara fi wahmika fallahu bi khilafi dzalika. Saya ulangi ya, ini perkataannya Imam Dhunnun Al-Misri, ulama salaf beliau. Mahma tasawwara fi wahmika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terbayangkan, terlintaskan, terbesitkan di kepalamu tentang Allah, nggak usah diikuti, nggak usah panjangan ya. Sesungguhnya Allah itu tidak seperti itu. Apapun Pak Bu yang Anda bayangkan, Allah begini, begitu, begini, begitu, semua bayangan, gambaran yang Anda taruh di kepala itu semuanya salah. Fallahu bi khilafi dzalik. Allah itu enggak seperti itu. Karena memang Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, dan tidak bisa dilintaskan dalam pikiran kita. Kalau masih bisa bayangin Pak, itu yang Anda bayangkan makhluk tuh. Coba lihat saya Pak, ikuti saya. Allah. Anda bayangin apa ketika nyebut Allah, ya Allah? Kalau masih ada bayangan sesuatu, sosok yang Anda taruh di kepala, itu salah, itu bukan Allah. Paham? Ya, justru kalau nggak bisa bayangin apapun, itu sudah bagus itu. Karena memang Allah itu maha gaib, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dibayangkan. Alhamdulillah. Berarti ini ma'rifatnya sudah benar nih jamaah Baitur Rahim. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, terakhir. Nah, yang ini Pak, yang nomor 2, ini yang selama ini kita pahami. Apa itu? Wahdaniyah menafikan al-kam al-munfasil. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Intinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang lain. Kan ini kan yang selama ini kita tahu. Ngaku saja, benar gak? Iya, Allah Maha Esa. Ya berarti Allah itu cuma satu, tidak ada Tuhan yang lain. Itu yang ngaku-ngaku punya Tuhan itu salah semua itu. Itu bukan Tuhan itu. Yang benar tuh ya Allah. Nah itu Pak, ternyata kita itu baru memahami wahdaniyah menafikan al-kam al-munfasil. Wahdaniyah menafikan al-kam al-munfasil. Selama ini itu kebanyakan kita di sini Pak baru pahamnya. Yang nomor 1, yang atas tadi, yang wahdaniyah menafikan al-kam al-mutasil, itu sama sekali tidak terbayangkan di kepala kita, belum paham atau belum ngerti biasanya, belum tahu, ya belum tahu. Ya. Jadi inilah Pak yang disebut dengan Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kalau Anda baca ayat itu qul huwallahu ahad, ini dua makna ini bisa nggak Pak Anda hadirkan di hati Anda? Zat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian, bentuk, ukuran, dan rupa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang lain. Jadi dua makna ini itu dihadirkan supaya nikmat kalau baca kulhu itu tadi itu. Ya. Itu tadi baca kulhu ya bunyi aja, yang penting bunyi. Ya lumayan lah ya. Tetap berpahala. Baca Al-Qur'an tuh meskipun enggak paham maknanya berpahala enggak? Tetap berpahala. Itulah kemujizatan Al-Qur'an. Tapi kalau bisa paham maknanya, itu pahalanya lebih besar, Pak. Pahalanya lebih besar. Bisa nangis Pak Anda, Pak. Salat baca kulhu tok lu, Pak. Ya, baca kulhu Anda resapi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu diresapi makna yang ini. Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Kalau saya sholat sunnah, Pak, surat ini saya baca 3 kali, Pak. Kenapa saya baca 3 kali kalau sholat sunnah? Entah itu sholat qobliyah, ba'diyah, atau duha, atau witir, tahajud. Saya pengen menghadirkan 2 makna ini, Pak. Benar, Pak. Nikmat kalau sampai membaca kulhu kok 2 makna ini terlintas hati, Pak. Benar, Pak. Coba resep ini Anda praktekkan. Jadi ini tolong dicatat atau Anda foto, nanti dibaca terus biar hafal. Biar terngiang-ngiang di kepala, di hati kita makna 2 ini. Ya. Paham? Nah, oleh karena itu dulu ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa itu namanya lupa saya. Beliau jadi imam kan ya, Pak. Menjadi imam, setiap ngimami sahabat ini, Pak, selalu baca surat kulhu, Pak. Selalu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi dia membaca surat apa gitu, rakaat pertama, nanti ditutup dengan kulhu. Rakaat kedua, baca surat apa, nanti ditutup dengan kulhu gitu. Jadi nggak hanya baca surat biasa, tapi tetap ditambahin sama Qul huwallahu ahad. Nah, itu kan dilaporin, Pak, ya, dia sama makmumnya. Dilaporin kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Pas dilaporin, dipanggil sama Nabi kan, ini sahabat imam tadi. Nah, kamu kenapa kalau ngimami kok selalu baca Al-Ikhlas, kata makmummu gitu. Jadi kemarin pada ngelapor nih kepada saya. Apa Pak jawab beliau, Pak? Inni uhibbuha. Ya Rasulullah, saya sangat cinta, seneng banget dengan surat Al-Ikhlas karena maknanya luar biasa. Allah. Berarti dia paham, Pak, betul-betul memahami Qul huwallahu ahad dan seterusnya itu. Nah, setelah mendengar jawaban itu, Pak, Nabi nggak bilang kamu masuk neraka, enggak, Pak, ya, karena bid'ah kan. Nabi nggak pernah ngajarin, enggak. Nabi nggak bilang begitu. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, menyukaimu gara-gara engkau mencintai surat Al-Ikhlas. Allah tuh. Allah senang dengan dia gara-gara dia senang dengan surah Al-Ikhlas gitu. Kalau kita senang Al-Ikhlas itu karena cepet ya, terawihnya cepet jadinya, bukan karena paham maknanya ya kan. Alhamdulillah kulhu cepet. Ya Allah, beda kelas kita dengan sahabat ya. Kalau sahabat baca kulhu senang itu ya bukan karena cepetnya, tapi karena maknanya dipahami ya, diresapi ya. Ini saran saya, Pak, kalau sholat sunnah nggak panjang-panjang suratnya. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kulhu itu dibaca 3 kali, Pak, ya, jangan hanya sekali biar maknanya dapat gitu ya, insya Allah. Baik, nah untuk hari ini saya bukan makna 2 ini karena apa, Pak? Karena 2 makna ini khususnya yang atas ya, itu masih belum banyak yang paham, belum tahu di antara kita. Saya berharap ini Pak Eko yang rekam nanti ini viral supaya apa? Supaya umat Islam banyak yang paham makna Maha Esa yang sebenarnya. Ya, makna Maha Esa yang sebenarnya, yaitu khususnya makna yang pertama. Al-Wahdaniyah menafikan al-kam al-mutasil, bermakna zat Allah Subhanahu wa taala bukan berupa bagian tertentu, tidak memiliki bentuk, ukuran atau rupa. Oke, Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, semoga manfaat, ilmunya berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar, Pak, kepada kita semua ya, memberikan ma'rifat kepada kita semua dengan ma'rifatan yang sahihatan, ma'rifat yang benar sesuai pemahaman para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, jadi Allah seperti apa? Kan nggak bisa dibayangin sama sekali itu. Jadi Allah seperti apa? Kalau ada yang nanya seperti itu, jawabannya apa waktu itu? Nah, dulu sudah kita ajarkan cara jawabnya ya. Sifat nomor 4 mukhalafatul hadisi, apa cara bacanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Udah gitu aja, Pak. Cara menjawabnya begitu.
Kalau ditanya anak kecil, seperti apa ya Allah itu? Nah, gitu. Seperti apa ya ayah, Pak? Ya, Abi, ayah itu Allah itu seperti apa? Anda langsung jawab, Allah tidak serupa dengan apapun, nak. Nah, gitu aja sudah, mentok di situ. Jangan dibayangkan apapun, nak. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang mengadakan semuanya ini. Yang dulu ini tidak ada menjadi ada. Itu Allah yang buat, nak. Gitu Pak, kita kasih tahu anak kita seperti itu. Nah, baik, pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Paham ya? Ini kan sudah pernah kan dulu. Cuma ini saya ulangi lagi biar tambah mantap gitu. Biar iman kita ini sempurna. Amin insyaallah. Cukup ya? Tidak ya? Ayo. Wah, berarti diam ini maknanya paham banget. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna ma'rifataka ma'rifatan sahihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.